rumusnya paling atas. Ini dari satu rumus ini, itu menjawab 4 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah kualitas pengelompokan. Ya, jadi kualitas pengelompokan itu nilainya antara 0 dan 1. Ya, kalau dekati 0 ya, itu dia apa namanya? Fuzzy. Fuzzy itu artinya ini ada merah, ada kelompok hitam, ada kelompok hijau. Ya. Jadi kelompok merah ini dengan sedikit tambahan koneksi ke hijau dia pindah ke hijau. Dengan sedikit tambahan koneksi ke hitam dia bisa pindah ke hijau. Jadi dia nggak distinct. Swing. Nah, swing ya. Dia gampang pindah. Nah, kalau distinct itu mendekati ke 1, itu dia jumlah koneksi ke dalam jauh lebih banyak dari jumlah koneksi ke luar. Nah, ini tadi pertanyaan saya, apa yang disebut kelompok di dalam network itu adalah kalau jumlah koneksi ke dalam lebih besar dari jumlah koneksi keluar. Nah, kita bedakan dengan data individu. Apa yang disebut kelompok individu? Ini data network ya. Data individu. Orang, kalau kita di marketing itu ada namanya segmentasi. Segmentasi orang yang profilnya sama, kemungkinan membeli barang yang sama. Yang disebut segmentasi orang yang profilnya sama, apapun misalkan umur atau jenis kelamin. Berarti itu individu, ya. Misalkan umur saya dekat rumah Bonal, ya kita satu segmen, tapi kita nggak saling kenal. Tapi kita adalah satu kelompok. Nah, itu data individu. Kenapa kita disebut satu kelompok? Karena usia kita profilnya sama. Ya. Sementara ini enggak. Ya. Jadi ini jadi gampang pindah kalau yang apa namanya nilai modularitinya tinggi, mendekati 1. Jadi itu ukuran yang pertama, kualitas pengelompokan. Ya. Yang kedua, rumus ini juga mengukur berapa banyak kelompok. Berapa banyak kelompok. Ya. Yang ketiga, dia mengukur berapa besar masing-masing kelompok. Yang keempat, dia mengukur seberapa dekat satu kelompok dengan kelompok lain. Dengan satu rumus saja. Ya, paham ya dengan modularity? Nah, ini gambaran misalkan ini network kita nih, rekan-rekan karate tadi. Nah, ini saya gambarkan. Nah, lebih jelasnya kita lihat dengan menggunakan modularity. Modularity nama lainnya itu namanya deteksi komunitas ya, tapi nama metriknya modularity. Dengan community detection kita ketemu kelompoknya ada 4, kuning, biru sama biru beda. Dapat atau kita bisa berdua ya, biru dan kuning ya. Sementara centrality kita juga bisa lihat, degree centrality-nya lihat. Semakin merah dia semakin besar. Jadi lihat ini kelompok ini nah kelompok sama orang ini. Gak terkoneksi. Kita lihat di sini juga dia beda kelompok. Jadi kalau cerita di paper itu paper tahun 70-an ya, Zakari itu, ini kan pecah. Kita bisa explain itu. Mereka nggak saling kenal, mereka kelompok yang berbeda, tentunya networknya berbeda. Mungkin juga karena berbeda bisa jadi saling bermusuhan sehingga mereka pecah. Ini kan ceritanya ini pelatih karate. Ini asistennya. Jadi asistennya buka juga latihan karate, narikin orang. Gitu ya. Jadi kompetitor. Kemudian kita akan masuk ke sini. Ada namanya measurement yang sifatnya global. Ya. Ini namanya degree reciprocity. Ya, ini ada apa namanya? Reciprocity berbalik ya. Jadi ini ada sebenarnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 koneksi ya. 2 dari 5 itu resiprokal. Ya, berarti 2/5 itu 0,4 ya, 2,5. Ya tadi pertanyaan Mas Moko bolak-balik bisa Mas ini ya. Karena memang dia directed network ya. Ya dia degree reciprocity 0,4. 2/5 atau 0,4. Jadi kalau kita punya network, kita prefer resiprokalnya tinggi apa enggak? Tinggi. Karena alasannya robust. Robust itu ya mau kita networknya nggak pecah.
Kecuali kita punya network teroris. Network teroris kita pengen dia pecah. Ya, jadi kalau tinggi-tinggi ya kita lemahkan. Kita harus cari melemahkannya gimana. Nah, ini resiprokal. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya density, kepadatan. Nah, ini sebelum saya masuk ke kepadatannya, perlu rekan-rekan pahami dulu apa yang disebut kepadatan. Density itu apa? Yang teman-teman jangan lihat sini. Kalau Yang di wilayah itu rasio antara jumlah orang dengan tempat atau Iya. wilayah. orang dibagi luas wilayah 1000 per kilometer persegi, 1000 orang per 1 kilometer persegi, right? Artinya 1000 orang di 1 kilometer persegi itu adalah data individu. Satu orang dengan orang lain nggak ada hubungan. Number of people di lokasi itu. Nah, kalau network beda. Network itu yang disebut density itu adalah jumlah edges dibagi jumlah maksimum edges. Maksimum edgesnya di sini ada 6, tapi yang ada 5, jadi 5 per 6. Ya, jadi density 1 artinya semuanya terkoneksi. Nah, kalau kurang dari 1 ya, ya ini sama. Jadi kita tentunya akan mau jumlah density yang tinggi supaya robust. Alasannya sama. Ya. Oke ya. Dan yang terakhir adalah diameter. Ini terakhir di sini, tapi istilah kita menit itu banyak sekali. Diameter. Diameter itu adalah jarak terjauh. Ya. Rekan-rekan lihat di sini jarak terjauhnya yang ada adalah 1 ke 7. Ya. Ini kan 1, 3, 5, 7. Dan ini kan gini, saya gambarkan ya, ini 2, 5, 6, 3 tempat. Nah, diameter itu melihat kalau kita punya network, beberapa network, kita itu pengen diameternya yang tinggi atau yang rendah. Ya, diameter kan jarak terjauh ya. Kita pengen yang rendah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau networknya banyak node-nya, ya, diameternya rendah atau tinggi? Tinggi apa rendah? Tinggi. Let's see, saya tambahin node-nya. Kita balik lagi ke small world. Tambahin node nomor 8. Nomor 8 ternyata kenal nomor 6, terus ternyata kenal nomor 7. Dan ternyata dia kenal nomor 1. Kan manusia pintar cari koneksi kan. Jadi tadi 1 ke 7 jaraknya jadi berapa? 3. Sekarang jadi berapa? Tadinya 1 ke 7 adalah 3. Sekarang 1 ke 7 jadi 2. Karena lewat 8. Misalkan gitu ya. Misalkan ini kita, jadi semakin kita tambahkan node, Stage-nya semakin mengecil diameter. Jadi kalau network yang besar, bukan berarti diameternya makin besar. Network yang juga besar dan bagus ya, itu justru diameternya mengecil. Ya saling kenal, dia pintar cari shortcut. Jadi yang namanya closeness segala macam itu semakin cepat menyebarkan informasi. Nah, diameter ini menunjukkan bahwa kalau saya mengukur diameter ini mengukur crowd, ya, market atau loyal terhadap brand. Kalau misalkan Telkomsel lawan XL gitu ya, diameternya dibandingkan mana yang lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti lebih robust. Gitu ya.